Hai teman-teman, selamat datang di podcast Suara Perempuan Sehati. Pada episode kali ini, saya Afni akan menemani teman-teman semua untuk mendengarkan salah satu suara dari perempuan sehati. Nah, untuk narasumber kita pada episode kali ini telah hadir membersamai saya, ada Ibu Sri Purnama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saya sudah bisa diajak ke acara podcast ini ya. Ini sebelumnya Ibu Sri Purnama. Kalian tahu bahwa teman-teman Ibu Sri Purnama ini dari Buser Sri Kandi Tamalaba Ujung Tanah. Betul. Nah, apa sih sebenarnya Ibu Purnama ya? Purnama saya. Kak aja, udah Bu apa ya. Santai aja lah. Tidak ada batasan buat kita kan. Seperti itu. Untuk kita berbagi informasi itu tidak ada batasan. Only the sky is the limit ya. Siap Kak Purnama nih. Apa sih sebenarnya itu Buser Sri Kandi Tamalawa Ujung Tanah? Buser Sri Kandi itu sebenarnya singkatan dari bergerak untuk seto rezeki. Wah, itu ya. Bisa juga anak-anak kadang di lapangan busri, ya, itu biasanya. Tapi sebetulnya itu singkatan dari bergerak untuk seto dan rezeki. Buser itu. Buser itu bagian dari Aliansi Masyarakat Ujung Tanah Bersatu kemarin. Aliansi Masyarakat Ujung Tanah Bersatu ini kemarin dibuat karena adanya kondisi yang memprihatinkan, yang tidak adil lah ya buat kami para pelaku pedagang kaki lima, pemilik warung yang ada di sepanjang tembok Pertamina sampai dengan sepanjang tembok PT Berdikari yang ada di Kelurahan Tamalaba, Kecamatan Ujung Tanah. Itu maka pemilik warung waktu itu mau digusur semua, tidak manusiawi, jadi satu juga sebetulnya yang membuat kenapa muncul Sri Kandi ini ya, Buser ini karena jeritan hati dari pemilik warung yang mau digusur. Dan satu yang begini, kenapa mereka mau digusur dan dianggap pemilik warung liar? Warung liar. Oh, dia diklaim sebagai warung liar. Ya, itu yang disampaikan ke warga. Dalam surat pun seperti itu, pemilik warung. Jadi betul-betul saya baca isi surat itu sudah tidak manusiawi. Ya, saya bukan pelaku politik, tapi saya juga bukan ahli bahasa ya. Tetapi di situ jelas bahwa pemilik warung liar yang ada sepanjang tembok Pertamina sampai Berdikari, pabrik terigu ke sana Jalan Kalimantan, itu dianggap warung liar. Padahal warung itu sendiri adalah relokasi dari Jalan Nusantara ke Jalan Kalimantan. Relokasi loh. Relokasi itu artinya pemerintah yang punya kuasa dong. Sekitar 20 tahun yang lalu itu menurut story mereka ya di lapangan, bahwa 20 tahun lalu Bu. Jadi mereka itu sudah 20 tahun jualan di situ loh. Jadi direlokasi dari jalan. Waktu itu kan belum jadi ring 1, jalan ring 1 pelabuhan ya. Jalan Nusantara pindah ke Jalan Kalimantan dan Tamalaba itu. Seperti itu saya. Jadi saya menganggap ini tidak manusiawi. Kenapa warung-warung ini dianggap warung liar gitu? Ya, enggak usahlah pakai warung liar. Hargailah orang di situ. Kami tidak cari jabatan ataupun pangkat di situ, tidak. Kami hanya menyambung hidup. Ya kan? Tolonglah. Suara kami juga ada loh. Bukan abal-abal di situ. Makanya warga di situ kemarin sorry to say bahwa suara mereka juga bisa diperhitungkan di situ. Dan menurut salah satu korlap di sana bahwa suara kami juga ikut membantu waktu itu tahun 2019 ya. Waktu wali kota sebelumnya itu suara mereka juga untuk wali kota sebelumnya loh. Tapi yang heran kok wali kota yang sebelumnya ini ternyata yang menggusur sebagai pelaku utama. Jadi itu yang bikin kecewa mereka. Jamin Bu, sudah jamin tidak baik betul ini si tanda petik ya wali kota kemarin itu. Karena kami juga punya suara di sini. Kami bantu, suara kami banyak di sini. Dan bisa diperhitungkan. Ini terbentuk dari hal ini, kekecewaan, sakit hati. Itu jadi Buser ini lahir dari aliansi ya. Aliansi. Jadi ya setelah kami rapat kemarin dengan
ketua komando kami bahwa semua Serikandi ikut ke Buser dulu untuk bisa masuk ke Seto ya. Oke. Jadi aliansi tetap itu tidak boleh, kita tidak boleh ini kan karena lebar ini isinya di dalam kan ada beberapa warna di dalam. Jadi yang memilih ke Seto ikut ke saya Serikandi. Jadi ikutlah sampai hari ini kami ada di sini itu. Boleh singgung sedikit Ibu tentang buruh, sebenarnya ada apa sih dengan buruh saat ini? Buruh itu menurut saya lahir karena ketidakadilan ya. Ketidakadilan, ketidaksejahteranya warga di sana. Jadi ada sebetulnya ya, seandainya dunia ini itu adil, jujur, semua kayaknya bisa sejahtera deh. Tapi karena ada ketimpangan, ada gap, ada kotak lah ya dalam. Nggak enak toh kalau misalnya begini, kita kerja, saya sudah 20 tahun kerja, kita baru masuk kerja. Terus saya gajiku 5 juta aja, kita langsung 20 juta. Makin mengamuk itu. Mungkin saya ngamuk. Tambah lagi adanya namanya Omnibus Law. Waduh. Itu yang kita perjuangkan, Omnibus Law sangat-sangat merugikan para pekerja. Kesian para pekerja. Masa kita kerja 20 tahun tidak ada status. Mau dikasih kerja begitu? Ibaratnya kita ini kembali ke zaman kerja Romusa. Kerja bakti, kerja paksa. Untuk apa? Kita kerja dari 8 jam lah ya intinya. Terus kita kerja 15 tahun, 20 tahun, tidak ada status tak. Jadi ero-eronya minta pemilik perusahaan, kok keluar. Jadi ada itu bisa bilang tadi, ada like and dislike. Saya tidak suka kok keluar mah kok. Keluar. Iya, mati kok kedua. Aduh, nah sampai hati kayak gitu lihat orang. Saya pun kadang menangis kemarin lihat, aduh bagaimana ini pemerintah. Andai kata saya jadi wali kota mungkin tidak ada yang namanya tidak sejahtera semua warga. Itu. Iya betul, saya betul-betul saya kesian banget gitu. Saya tidak pernah sangka dah sampai hati saya lihat orang-orang mau diusir. Sorry. Ya, itu luapan hati emosi. Pasti ada sakit hati. Ya, karena saya pun salah satu korbannya. Jadi saya lahir karena ketidakadilan. Saya berjuang untuk mereka betul-betul saya inginkan keadilan buat diri saya, buat orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan. Apalagi untuk kesejahteraan. Mau orang tua tak terus dikasih begitu? Tidak bisa. Kembali mikir pasti diderita ya. Kalau kita balik posisi, kalau mama tak dikasih begitu, mau tidak, bagaimana kita hidup? Ya, itu yang dirasakan juga anakku. Tapi tidak sampai di situ perjuanganku. Terus saya kasih semangat mereka. Terus jangan kemarin tadi malam saja sudah mulai ini teman, jangan, saya bilang anak-anak sudah mulai panas tadi malam, jangan. Ya kita tahu lah ya orang-orang bawah ya. Paham. Ya. Gitu. Sudah bisa paham. Ya mungkin ini Kak Purnama juga. Boleh nggak sih kita Kak Purnama ceritakan apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki dari hal ini? Ini sebenarnya masalah hal yang harusnya diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan. Tolong perhatikan kesejahteraannya saya masyarakat ya. Paling tidak buat lapangan kerja supaya tidak ada pengangguran. Itu yang paling penting. Dan tolong kalau bisa para stakeholder itu mintalah pada pemerintah, apalagi sekarang pemerintahan baru, Bapak Prabowo yang memang betul-betul mengedepankan yang namanya hak asasi HAM ya, hak asasi manusia itu. Kalaupun ada ketidakadilan yang ada di lapangan, tolong gaungkan itu semua. Saya siap karena memang saya hadir di situ. Saya lahir untuk mereka. Saya lahir untuk ketidakadilan yang ada, ketidaksejahteraan yang ada. Itu. Ya, ini kan menyinggung sedikit tentang hak asasi manusia. Sebenarnya orang-orang yang di Serikandi ini termasuk ya orang-orang yang disita haknya. Pandangannya Kak Purnama seperti itu. Sebenarnya ini hal yang perlu sangat diperjuangkan. Orang-orang yang ada di dalam Buser Serikandi itu memang hampir semua yang ada
korban kemarin itu. Jadi mereka tak paham betul. Jadi mungkin kalau tidak ada koordinasi dari saya, mungkin tidak teratur, tidak terarah. Ya karena saya ada, jadinya mereka terarah. Karena sebelum saya ada di sana memberikan koordinasi, ada sempat satu kejadian, ada seorang ibu yang dibawakan surat dari Binmaska dari mana kemarin di Tamalaba itu, sampai emosi, sampai tempeleng polisi. Itu yang ditangkap gara-gara surat itu. Makanya saya dihadirkan, Bu, tolong koordinasikan mereka, tolong rangkul mereka. Oke, saya rangkul karena kan itu sudah habit saya ya. Saya rekrut develop itu habit saya sebetulnya. Nah kan saya di dunia asuransi, memang kerja saya ya rekrut dan develop seperti itu ya. Ini nih, sudah tahu nih, apa sih sebenarnya komunitas Booster Sri Kandi itu? Menurutnya dari Kak Purnama ini, apa sih alasannya sampai Booster Sri Kandi kuat untuk memberikan suaranya kepada Andi Seto dan Ibu Reski? Oke. Sempat juga saya ditanya kemarin ya sama Bapak Mario David sebelum saya masuk ke posko ini ya, ke Sehati. Saya ditanya, kenapa lebih milih ke Seto? Dari 4 paslon, ya 4 paslon ya, 4 kandidat ini belum ada yang pernah memimpin. Ya, hanya Andi Seto yang sempat jadi Bupati Sinjai. Ya, berarti ada pengalaman dong. Even cuma sebentar ya, mungkin hanya 1 periode ya. Kita enggak perlu lama-lama lah. Yang penting ada hasil, ada bukti itu. Jangan lama, baru tidak ada hasilnya, berhenti muka. Yang berhentinya bicaranya banyak ternyata. Bikin sakit hati. Jangan muka janji-janji. Beri bukti, jangan janji. Beri bukti, jangan janji. Jangan janji. Ada nih pesan dari Kak Purnama untuk orang-orang nih, pemilih ini mau banget pemilihan. Mungkin ada pesannya bilang untuk memilih alasannya, melihat ke depan lagi seperti apa dalam memilih wali kota ini. Saya berharap semua warga Kota Makassar pakai hak tak memilih. Jangan kita tidak pakai, rugi ke itu. Kenapa? Suara di sini sangat berharga buat kita. Karena orang yang kita pilih, Andi Seto Gadista Asapa dan Ibu Reski Mulfiati Lutfi, itu orang-orang kompeten semua. Saya jamin itu. Pilih Miki. Saya tidak ragukan mereka. Even mereka anak-anak milenial, ya anak-anak muda, tapi semangatnya dengan prestasinya mantap. Oke, mantap. Makasih nih Kak Purnama. Sebenarnya saya canggung untuk panggil kakak karena beliau satu juga nih ya. 2 gerbong yang dibawakan untuk suara. 2 gerbong, ya. Hak asasi. Hal yang sangat terima kasih nih Kak Purnama karena telah bersedia diundang di sini berbagi suara perempuan sehati, menjadi salah satu dari gerakan perempuan sehati. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua. Sekian dulu banyak hal yang kita dapatkan pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye. Subscribe juga ya guys. Bye-bye. Terima kasih Bu. Oke, thank you.